Saudara, mari kita melanjutkan membahas tentang manajer pisang Ambon, gitu. Jadi pisang Ambon itu saya dapat inspirasi daripada isi itu mewakili kulitnya yang kuning, wes itu dalamnya pisangnya yang putih itu, is sama wes itu. Nah, manajer pisang Ambon itu nggak bisa nggak bisa mempertemukan is sama west ini, ya. Contohnya apa? Di Honolulu itu sudah didirikan organisasi East West Center tahun 1960, ya. Persis ketika Bung Karno pidato di PBB to world to build the world anew, membangun dunia baru, yang mengatakan bahwa nasionalisme kita bukan sempit seperti pisang Ambon itu, tapi nasionalisme kita hidup di dalam taman sarinya internasionalisme, ya. Tapi 60 tahun kemudian sampai sekarang ini 1960 sampai sekarang 2025, ya, 65 tahun masih aja terjadi perang tarif antara Amerika sama Tiongkok gitu. Jadi ini orang gimana yang diriin sesuatu organisasi tapi nggak tahu persis untuk apa itu, ya. Hanya cuma kongko-kongko aja, kumpul-kumpul. Kalau saya dapat untung saya iya, kalau nggak saya kabur. Nggak, bukan begitu caranya. East dan West itu harus saling menghidupi dan saling membatasi. Ya, konsepnya kan begitu, ya toh? Jadi kalau lalu menjadi perang perlombaan mau memenangkan senjata apa segala macam, ini orang nggak ngerti semua, ya toh? Jadi, nah ini ada cerita menarik nih yang kaitannya, cerita ini kuno, ya toh? 8 kali 3 sama dengan 23. Dalam cerita ini, di balik cerita ini ada kisah tentang ilmu pengetahuan dan moral itu, ya toh? Alkisah, ada seorang bodoh membeli kain 8 meter, harganya 3 yuan per meter, ya toh? Kan harus bayar 24 yuan toh. Tapi orang bodoh itu nggak mau, karena dia pendidikan, ya toh. Dia hanya mau bayar 23. Mereka cekcok dan murid kesayangan Konfusius menengahi dan bilang, yang benar 24, dia mesti bayar. Dia akhirnya menolak tetap, dan akhirnya terjadi cekcok antara si orang bodoh ini sama murid kesayangan Konfusius nih yang udah lulus, pakai topi kebesaran seorang terpelajar kan. Wah, akhirnya saling marah, saling mencaci maki, dan akhirnya sepakat, oke, kita tengah, kita cari orang yang bernama Konfusius yang memang namanya sudah terkenal sebagai orang bijak kan. Nah, lalu dia lalu kalau Konfusius bilang 24, bagaimana? Si pembeli bukan hanya membayar 24, tapi siap kepalanya dipenggal itu. Sedangkan murid Konfusius mengatakan, saya akan membuang kopiah kehormatan saya sebagai orang terpelajar. Oke, sepakat, mereka datang. Dan setelah bertemu dengan Konfusius dan diceritakan duduk masalahnya, Konfusius mengatakan yang benar 23 itu. Wah, muridnya marah banget itu. Guru ini gimana? Masa saya belajar sampai dapat kehormatan dan lulus kopiah kehormatan ini harus jawab 23 yang benar aja. Nah, di sini Konfusius mengatakan,
ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membuat orang yang tidak tahu gelap menjadi tahu terang itu. Ya. Nah, ini cocok dengan bahasa Sanskerta. Gelap itu gu, terang itu ru. Jadi ilmu pengetahuan itu harus bisa, tugas utamanya bukan menipu orang bodoh, tapi membuat orang yang gelap dalam kondisi tidak mengerti menjadi mengerti itu. Ya toh? Nah, dalam kosakata Sanskerta juga itu orang bodoh, kosakata bodoh itu konon katanya asalnya dari bahasa Sanskerta. Dan kalau sudah cerah dikasih nama Buddha. Jadi Buddha itu gelar, Siddhartha Gautama itu mendapat gelar bernama, diberi boleh menyandang gelar seperti kita dokter, insinyur, pak profesor apa, you diberi gelar sehingga dulu, dulu you bisa menyebut atau disebut sebagai Buddha. Tapi karena salah kaprah sehingga seolah-olah Buddha dan Siddhartha Gautama itu ya Buddha. Bukan, itu Buddha itu gelar ya, namanya Siddhartha Gautama. Nah, kalau begitu ilmu tidak boleh digunakan untuk mencelakakan orang. Misalnya membuat senjata pemusnah massal. Senjata yang membunuh orang dengan dikasih gas. Ya, zaman Hitler dulu kan, itu dikasih senjata biologis. Jadi ya ini nggak boleh. Ya, jadi inilah yang membedakan antara manajer apa, manajer yang benar dengan manajer pisang Ambon. Kalau manajer yang benar itu bisa, kalau menurut Daud Yusuf, adalah menjadi orang yang bisa menyatukan, dan disebut dia spesialis, tapi bukan spesialis yang kayak kuda, tapi spesialis for the constructions of the whole. Nah, ini yang dibilang oleh Pak Daud Yusuf. Dan menurut Taichi ya, akhirnya itu harus sampai kepada di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Karena langit, manusia, dan bumi itu menjadi satu. Aku berkembang menjadi kami, kamu berkembang menjadi kalian, dia berkembang menjadi mereka, tapi tidak terpecah-pecah, tapi menjadi kita. Ya, kalau Anda mau, kalau murid mau memberitahu pada gurunya, Pak Guru, Bu Guru, Pak Guru, kami mau ke kebun binatang. Itu berarti hanya just info aja. Gurunya nggak diajak. Tapi ketika dia menggunakan istilah kita, guru, kita mau ke kebun binatang. Nah, itu guru harus ikut. Ya, siap-siap supaya ikut. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini saya mau buat serial ini karena banyak kesalahan di sini. Serial tentang manajer tulang apa pisang Ambon ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.